Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita di minggu ketiga di bulan September ini. Dengan penuh ucapan syukur kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami boleh ada sampai saat hari ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta
kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Orang yang kami tinggikan Bapa. Haleluya.
lagi kepadamu Bapa. Kami rindu untuk lebih merasakan kehadirat-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
mengajar kami pagi hari ini untuk mengerti kebenaran-Mu. Buka hati kami supaya setiap kami boleh menerima firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan orang lain boleh melihat Kristus atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Roh Kudus ajar kami terus ketika kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa setiap kita rindu untuk mengalami Tuhan. Sekalipun kita beribadah di tempat kita masing-masing, tapi percaya iman, kesatuan hati untuk melihat Kristus selalu ada dalam hidup kita. Kita akan mengalami hal-hal yang Tuhan sudah janjikan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa tentang bangsa Israel yang tercatat di kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita akan belajar tentang ini untuk kita boleh melihat dan mengenali kembali apa yang Tuhan mau ajarkan, supaya peristiwa yang terjadi dengan bangsa Israel tidak terjadi atas hidup kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria bahwa kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di bawah ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita akan belajar dari peristiwa bangsa Israel, di mana sebagian dari mereka ditolak Tuhan dan tidak mengalami tanah perjanjian. Sayang kalau hari-hari ini kita tidak menikmati setiap janji yang Tuhan berikan buat setiap kita, hanya karena kita salah meresponi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Kita menikmati makanan yang sama, dengarkan firman yang sama, nikmati khotbah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, tetapi respon kita terhadap
setiap pencobaan yang Tuhan izinkan itu bisa menghambat kita untuk tidak menikmati janjinya Tuhan karena kita merespon itu dengan salah. Perhatikan bangsa Israel. Sebagian besar mereka dan terbesar mereka itu tidak menikmati tanah perjanjian. Karena itu janganlah apa yang sudah terjadi atas bangsa Israel kita alami. Ada beberapa hal yang Tuhan larang atas kita supaya apa yang dialami oleh bangsa ini tidak terjadi atas kita. Yang pertama, jangan kita menyembah berhala. Apa sih menyembah berhala? Menyembah berhala ketika kita menggeser iman dan kepercayaan kita, ketika kita mengganti firman Tuhan dengan logika dan akal kita dan kekuatan kita, ketika kita mengganti rasa cinta kita kepada Tuhan kepada yang lain. Sesungguhnya kita berkata itu sudah termasuk memberhalakan Tuhan. Bukan lagi Tuhan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan, satu-satunya iman, tempat kita harus berfokus padanya, tetapi menggeser itu dengan yang lain, menjadikan hobi kita, menjadikan kekayaan kita, keuangan kita, bahkan pelayanan kita sekalipun sebagai sesuatu yang melebihi Tuhan. Itu sebuah berhala. Yang kedua, Tuhan juga melarang jangan kita mencobai Tuhan. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan sanggup melakukan sesuatu, Tuhan sanggup membuka jalan, membuka pintu-pintu bahkan yang tertutup sekalipun. Ia sanggup mengubah kutu jadi berkat, tetapi jangan mencobainya. Hanya karena kita tahu Tuhan Maha Penyayang, Ia mampu mengampuni, Ia menerima kita apa adanya, dan Ia akan mengampuni kita sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Itu namanya mencobai Tuhan. Yang selanjutnya adalah jangan bersungut-sungut. Setiap pertolongan demi pertolongan sampai hari ini kita hidup dan mendengarkan khotbah ini, saya meyakinkan bahwa kita semua perjalanan hidup kita ada karena pertolongan Tuhan. Setiap tarikan nafas kita, setiap keberhasilan yang kita punya, itu karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Setiap pencapaian itu karena pertolongan Tuhan. Hanya karena sesuatu yang merasa tidak seperti yang kita inginkan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini sama seperti dosa bangsa Israel yang mereka kerjakan. Mari belajar dari kisah bangsa Israel supaya kita menikmati tanah perjanjian itu. Sekarang kita akan masuk tentang bagaimana kita bisa menikmati atau memenangkan pencobaan itu, mengatasi segala pencobaan yang Tuhan izinkan datang atas hidup kita. Kita akan baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang pertama, ingatlah supaya kita tidak mencobai Tuhan, supaya kita tidak memberhalakan Tuhan, supaya kita tidak bersungut-sungut manakala kita mengalami pencobaan. Ingat bahwa pencobaan yang kita alami, yang menimpa kita itu adalah pencobaan biasa. Sama-sama berkata dengan saya, pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Jangan melebih-lebihkan, jangan membesar-besarkan sebuah pencobaan yang biasa yang dilihat Tuhan atas hidup kita. Jangan memperbesar pencobaan itu sehingga kita merasa kecil dan tidak mampu. Pencobaan itu akan menjadi sebuah masalah manakala kita melihatnya sebagai sebuah pencobaan yang begitu besar. Dan ini yang seringkali orang percaya kerjakan melihat kenapa mereka menikmati masalah bertubi-tubi 1
hari berikutnya nikmati masalah lagi, karena melihat pencobaan biasa itu sebagai sebuah masalah yang terus akan membebani kita orang percaya, sehingga memberhalakan Tuhan, dosa memberhalakan Tuhan, dosa bersungut-sungut, dosa mencobai Tuhan masuk atas hidup kita tanpa sadar, sehingga kita tidak menikmati kemenangan itu. Oleh sebab itu, jangan memperbesar pencobaan. Lihat pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Yang kedua adalah yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Artinya bahwa lewat ayat ini kita diberitahu Tuhan, kita mampu mengatasinya, kita mampu memenangkannya, kita mampu melewatinya. Ada power, ada kuasa yang Tuhan berikan, sebab pencobaan itu biasa dan kita punya kekuatan untuk mengatasinya. Dengan memperbesar kapasitas pencobaan biasa itu membuat kekuatan kita semakin kecil, sehingga kita tertekan dengan pencobaan yang biasa itu, kata Tuhan. Oleh sebab itu, lihat dengan benar bahwa pencobaan itu sebagai pencobaan biasa, dan Tuhan bilang kita sanggup mengatasinya. Amin. Dan ketika kita melihat itu, bisa dipastikan kemenangan terjadi atas hidup kita. Tantangan akan kita lampaui karena kita mampu, saya dan saudara mampu mengatasinya. Nikmati kemenangan itu. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari ayat ini adalah Allah kita setia. Nah, kita berkata begini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah bersama-sama dengan kita ikut menanggung bagian-bagian pencobaan yang tidak mungkin bisa kita tanggung sendirian. Sebab itu Ia setia, Ia bersama-sama dengan kita menanggung, Ia ikut memikul segala pencobaan yang kita tidak mampu. Sebab itu ingat bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, selalu ingat Allah kita setia. Ia ada di sana untuk menolong kita, Ia ada di sana untuk membantu kita, Ia ada di sana untuk memampukan kita fokus berharap pada Tuhan. Ia ada di sana untuk segera memberikan pertolongan. Ia ada di sana untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Allah kita setia. Amin. Yang keempat adalah Allah telah memberikan jalan keluar pada saat kita dicoba. Luar biasa, bukan? Ketika kita menghadapi pencobaan, ingat pasti bersamaan dengan itu Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Oleh sebab itu, berfokuslah untuk mencari jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Jangan fokus pada pencobaan biasa yang membuat kita lupa dan tidak mampu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Fokus kepada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Selalu ada jalan. Sekalipun pintu itu sudah tertutup, ada jalan keluar. Sekalipun kita berada di lembah kelam, ingat ada pertolongan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kita mampu menanggung sesuatu itu karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu buat kita. Ia memberikan jalan keluar dan hingga kita dengan begitu mudah menanggung segala pencobaan itu. Kalau kita mampu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan pembebasan buat kita. Nikmati kemenangan, nikmati pembebasan, nikmati pemulihan yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Ada jalan keluar di sana. Fokuslah dengan itu.
keluarlah nikmati tanah perjanjian. Ia yang berjanji membawa kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Ia yang berjanji untuk membuat kita menjadi berkat untuk banyak orang, memberkati kita untuk memberkati. Ia yang berjanji untuk memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ia yang berjanji mereka-rekakan sesuatu yang baik buat setiap kita, untuk kebaikan kita dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa setiap kita mendengar firman Tuhan hari ini mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Setiap kita menikmati kemenangan yang datang daripada Tuhan, dan oleh iman percaya itu semuanya terjadi dan kita mampu melihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.